Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Julianti Monalisa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan koreksi ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang terdapat pada artikel yang telah saya baca, yaitu tentang perkembangan nasionalisme Indonesia. Yang pertama yaitu saya mengidentifikasi tentang kesalahan dalam penulisan yang berdasarkan PUEBI. Yang saya temukan yaitu yang terdapat pada aspek yang pertama yaitu huruf kapital, yang kedua tanda baca, yang ketiga kata baku, yang keempat kata ulang, dan yang kelima yaitu penulisan angka. Nah, koreksi ini dilakukan dengan merujuk pada pasal-pasal PUBI agar teks sesuai kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu kesalahan pada huruf kapital. Nah, di sini saya mengambil sedikit contoh kesalahan. Yang pertama yaitu dalam penulisan dalam penulisan Indonesia. Yang seharusnya Indonesia ini ditulis awal kalimatnya itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Yang kedua yaitu Belanda, itu menunjukkan negara. Yang seharusnya itu ditulis juga pada awalan hurufnya itu menggunakan kapital. Yang ketiga yaitu nama orang. Nah, nama orang itu yaitu Budi Utomo yang sebenarnya itu seharusnya juga menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Nah, di sini mengacu pada PUEBI bab 2 pasal 1 sampai 6, huruf kapital ini yaitu dipakai untuk yang pertama itu nama orang, ya yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya itu penulisan untuk nama orang itu yang pertama itu diberikan huruf kapital. Nah, yang kedua yaitu nama negara, seperti contoh di atas, itu Belanda tadi. Yang ketiga nama suku, nama organisasi, nama peristiwa, serta nama dokumen resmi. Nah, sebenarnya ini banyak kata yang seharusnya menggunakan kapital, namun ditulis dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya yaitu saya menemukan kesalahan kata baku, kata ulang, dan penulisan angka. Di sini kesalahan kata baku. Di sini yang seharusnya menggunakan eh, K ini dua, tetapi di sini dituliskan hanya satu. Nah, di sini kesalahan kata baku ini mengacu pada PUEBI bab 3 pasal 15 ayat 16. Nah, yang kedua itu adalah penulisan kata ulang. Penulisan kata ulang contohnya itu seperti organisasi-organisasi. Nah, yang seharusnya itu di tengahnya menggunakan kata strip, namun di sini tidak digunakan. Nah, yang kedua itu seperti tulisan-tulisannya. Seperti yang saya bilang di yang pertama itu adalah menggunakan kata strip. Jadi, setiap penulisan kata ulang seperti organisasi, orang-orang, atau hal-hal itu harus menggunakan kata strip. Nah, seterusnya yaitu di sini penulisan kata ulang itu mengacu pada PUEBI bab 3 pasal 12. Nah, selanjutnya yaitu penulisan angka. Di sini saya ambil contoh yaitu penulisan format tahun. Nah, yang seharusnya ini menggunakan kata strip juga, di sini hanya menggunakan 1930-an tanpa strip, dan yang sebenarnya itu adalah 1930 strip an. Nah, itu baru benar. Nah, di sini kesalahan ini mengacu pada PUEBI bab 3 pasal 13. Selanjutnya yaitu kesalahan tanda baca, tanda koma. Beberapa kalimat tidak menggunakan tanda koma pada tempat yang sebenarnya. Misalnya ini persatuan. Harusnya persatuan itu tanpa spasi, jadi persatuan koma, dan itu tidak menggunakan kata spasi. Nah, contohnya ini yang kedua yaitu penyebaran ide. Penyebaran ide juga tidak menggunakan kata spasi. Misalnya penyebaran ide, spasi, koma, itu salah. Jadi yang benar itu penyebaran ide, koma, baru kita tulis misalnya kritik. Nah, jadi koma ini dipakai untuk memisahkan unsur, setara, atau keterangan tambahan. Nah, ini itu mengacu pada PUEBI bab 4 pasal 27. Nah, yang kedua yaitu tanda titik. Ada kalimat yang harusnya dipisahkan menjadi dua, namun di sini kesalahan tanda titik muncul pada saat pergantian ide tanpa diberi penutup kalimat. Nah, selanjutnya ini
Kesimpulan. Kesimpulan dari semua artikel yang saya baca itu saya mendapatkan 40 kesalahan yang berhasil saya identifikasi. Yang pertama itu dari kategori kesalahan huruf kapital. Saya mendapatkan dominan itu lebih dari 20 kesalahan. Nah, yang kedua yaitu ada kata baku dan beberapa kasus yang berulang. Nah, yang kedua yaitu tanda baca, koma, dan titik. Yang ketiga itu bentuk ulang, yaitu tanda kurang dan tanda hubung. Nah, yang ketiga itu penulisan angka, salah format. Yang seperti yang saya bilang tadi yaitu penulisan pada tahun yang tanpa strip. Nah, yang terakhir itu setiap kesalahan yang ditujukan dengan pasal PUBI terkait untuk perbaikan sistematis. Yang terakhir yaitu kesimpulan analisis yang saya dapatkan. Nah, di sini kesimpulan saya dapatkan yaitu kesalahan yang paling sering terdapat pada penggunaan huruf, terutama nama tokoh, organisasi, peristiwa, dan nama negara. Yang kedua yaitu kesalahan ini berada pada kata baku, bentuk ulang, tanda baca yang menunjukkan kurangnya ketelitian saat menulis. Yang ketiga yaitu analisis PUBI membantu memperbaiki teks secara lebih akurat dan akademis. Jadi berdasarkan PUBI ini sangat membantu memperbaiki teks secara lebih akurat dan akademis. Dan dari PUBI ini kita bisa mengetahui bahwa ejaan yang salah yang mana, yang benar yang bagaimana. Jadi, pemahaman EBI sangat penting dalam penulisan ilmiah agar tulisan lebih jelas, terstruktur, dan serta aturan bahasanya. Jadi, dalam misalnya saya mengambil penulisan artikel tadi, jadi sangat penting untuk berdasarkan PUBI dan pemahaman EBI untuk menulis artikel tersebut. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata salah dalam perkataan saya. Saya ucapkan terima kasih.